Berjumpa di film sini, dan video ini saya akan bahas inilah haki paling mengerikan milik Ben Beckman. Kemampuan yang setara Yonko. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, dimana kalian akan mendapatkan stiker yang unik-unik ini. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah kali ini saya akan bahas kemampuan milik salah satu kru dari orang yang paling misterius di serial One Piece. Orang tersebut adalah Akagami no Shanks yang sudah muncul dari chapter 1, tapi minim sekali informasinya sampai chapter 1000. Dan di video ini kita akan bahas salah satu krunya yang bahkan sang first mate tangan kanan dari Shanks ini alias Ben Beckman. Tapi menurut saya dari sisi kekuatan, aksi yang dilakukan oleh Ben ini lebih terlihatlah dibandingkan Shanks sang kapten yang akan kita bahas juga di video ini. Oke, kita langsung masuk ke perkataan Oda. Ben Beckman ini dikatakan dia mempunyai IQ tertinggi dari semua karakter yang ada di S Blue Saga. Yang berarti dia bahkan lebih pintar dari Kapten Kuro yang dikatakan cukup pintar juga dan dari Nami Chuan yang mempunyai knowledge sehebat itu. Yang pastinya tentu saja dengan segala pengalaman yang dia punya plus IQ atau kecerdasan yang sangat tinggi ini membuatnya memiliki kemampuan pemikiran yang luar biasa. Great thinking plus quick thinking yang sangat mantap. Serta walaupun tidak dikatakan dengan jelas tapi sangat ada kemungkinan sangat tinggi nih bahwa tidak ada pengguna buah iblis dari kru Shanks ini. Ya atau setidaknya dari para petingginya lah seperti Yasov, Lakiro dan yang lain-lain. Karena jika kita melihat komandan pertama dari bajak laut lain seperti Yonko yang lain yaitu Katakuri, dia ini mempunyai buah iblis yang luar biasa loh. Bahkan Oda pertama kali menyebutnya sebagai spesial tipe Paramecia. Satu-satunya spesial tipe Paramecia yang diketahui hanyalah Katakuri ini. Dan dia pun mempunyai haki yang levelnya sudah advance juga nih. Marco pun dia memiliki salah satu buah iblis Zoan yang sangat kuat, mungkin yang terkuat lah salah satunya, yaitu di Mythical Zoan tipe Phoenix. King juga dari Kaido, dia mempunyai Ancient Zoan tipe Pteranodon, salah satu buah iblis yang mempunyai kemampuannya untuk terbang. Dan karena Zoan pastinya luar biasa lah, sampai saat ini kemampuan fullnya pun belum terlihat. Untuk Kurohige memang dikatakan first commandernya adalah Burgess, tapi hampir terlihat jika Shiryu lah yang lebih kuat. Dimana ujung-ujungnya pasti Burgess dan Shiryu ini mereka akan punya buah iblis. Untuk Shiryu sih dia saat ini sudah punya. Nah dari semua komandan Yonko yang tadi saya sebutkan semuanya pemilik buah iblis dibandingkan dengan Ben Beckman yang tidak terlihat punya kemampuan spesial nih. Tapi sama seperti Shanks, kepribadiannya yang sangat cool dan keren ini buat kita sangat yakin dan punya ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Ben Beckman ini. Ya, dia pasti akan punya haki yang sangat hebat dan salah satu karakter terpintar juga di One Piece ini. Tapi apakah itu saja cukup? Tentu saja tidak. Inilah dimana saya akan menjawab tentang kemampuannya dan itu saja tidak cukup untuk membuat seseorang yang sangat berpengalaman seperti Admiral Kizaru ketakutan dan akhirnya memilih tidak bertarung lawan Ben Beckman ini di Marineford. Pertama, kita harus samakan dahulu nih bahwa Kizaru di sini tidaklah bercanda. Awalnya dia sudah beres mengcasting jurusnya dan siap menyerang Luffy. Itu pun tepat sebelum Ben Beckman datang. Dan setelah Ben Beckman ini datang, yang tiba-tiba saja sudah berada di atas layar kapal yang sangat cepat itu tuh, dia pun langsung mengarahkan pistolnya ke arah Kizaru. Di situ Kizaru langsung berhenti mendadak dan mengangkat tangannya. Tapi setelah Ben Beckman terdistraksi dengan yang lain, dia akhirnya kembali melanjutkan menyerang Luffy. Yang berarti ketika Ben terfokus kepada Kizaru, saat itu membuat Kizaru ini tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan, alias seperti kelok lah untuk pergerakannya. Tentu saja di sini kita tidak bisa langsung berkata bahwa Ben Beckman lebih kuat dari Kizaru.
Kita juga tidak bisa meremehkan Kizaru ini. Dia di Marineford bahkan berani bertantangan langsung dengan orang-orang yang sangat hebat. Seperti Marco, dia pun pernah menyerang Shirohige secara langsung. Dia ini seorang admiral loh dengan buah iblis yang menurut saya salah satu yang terkuat. Buah iblis cahaya gitu, tidak ada sesuatu hal yang lebih cepat dari cahaya. Tapi inilah One Piece. Walaupun mungkin band lebih lemah, tapi dia mempunyai kemampuan lain untuk dapat mengalahkannya. Jangan lupa, Kizaru pun pernah melawan Rayleigh, jadi di sini Kizaru tahulah dia tidak punya kesempatan terhadap hal yang dimiliki oleh Ben juga. Jadi bisa saja Ben Beckman ini punya kemampuan penting untuk dapat mengcounter buah iblis Logia seperti Kizaru. Nah, sejujurnya mengenai kepintaran dari Ben Beckman ini berhubungan pasti dengan referensi yang diambil oleh Oda Sensei yang bernama Arnold Orville Beckman, di mana dia adalah seorang ilmuwan, inventor atau penemu, juga pas dengan Ben Beckman ini selaku pemilik IQ yang sangat tinggi di serial One Piece. Dikatakan Arnold Beckman ini menciptakan sesuatu yang bernama DU Spectrophotometer. Ini adalah instrumen saintifik pertama yang dapat menghitung besar cahaya ultraviolet yang diserap oleh alat tersebut. Ultraviolet yang berarti notabene itu adalah cahaya. Wah, dari situ saja seperti sudah mengcounter dari Kizaru bukan, yang punya buah iblis cahaya juga. Bahkan namanya pun sama, yaitu Beckman. Dia juga seorang yang pintar, dimana yang One Piece pun sama, dia punya IQ yang sangat tinggi. Jadi, bagaimana jika Ben Beckman adalah seorang inventor, dia membuat sesuatu hal dengan IQ dan kecerdasannya itu yang membuat Kizaru seorang admiral sampai ketakutan. Yang notabene pas banget dengan penemuan cahaya dari referensi utamanya. Ya, walaupun penemuannya itu bisa saja sebuah peluru sih, tapi di mana itu adalah peluru batu laut seperti yang banyak diprediksikan. Tapi peluru ini adalah salah satu hal yang paling mudah dihindari di serial One Piece. Apalagi untuk Kizaru yang dapat bergerak secepat cahaya. Tapi dari perlakuannya yang dilakukan oleh Ben Beckman pun berbeda. Dulu dia menggunakan pistolnya untuk digunakan serangan jangka pendek alias jadi alat pemukul lah. Di sini ternyata dia bisa menggunakannya juga sebagai layaknya pistol sungguhan. Ya, lagi-lagi walaupun ini hanyalah sebuah cocok logi dari referensinya, tapi Oda ini tipe orang yang selalu memiripkan karakter yang dia buat dengan referensi yang dia ambil. Ya, mirip seperti Blackbird dan banyak yang lain-lain lagi lah. Serta di luar kemampuan otaknya yang sangat pintar, dia pula pasti punya kemampuan dari dirinya yang sangat hebat, terutama dari hal haki. Dia ini dapat saya katakan orang yang sudah setara dengan seorang Yonko yang lain. Kenapa saya berkata demikian? Karena Vivre Card-nya benar-benar menjawab hal itu. Di situ dikatakan dibandingkan dengan Akagami alias Shanks, bahkan kehadiran dari orang ini pun alias Ben Beckman ini ditakuti oleh orang-orang hebat, pejuang hebat yang ada di New World. Itu saja berarti kehadiran dari Ben Beckman sudah sehebat itu. Pantas Kizaru ketakutan pun sangatlah masuk akal. Nah, tentu saja awalnya kita bingung nih, apa haki saja nih yang menguatkan bisa membuatnya sampai seperti itu. Tapi jika haki dari band ini sama seperti kaptennya sang master haki yaitu Shanks, dia pasti dapat melihat ke masa depan dan itu juga salah satu alasan kenapa Kizaru takut kepadanya. Karena nanti yang diadu adalah kemampuan masa depannya dan kecepatan cahayanya. Tapi satu yang mencurigakan adalah apakah dia juga punya Hausoku no Haki. Karena jika kita lihat polanya nih dari awal banget dari Roger dan Rayleigh, di mana kemampuan mereka ini setara. Rayleigh sendiri punya Hausoku no Haki, serta baru-baru ini saja Zoro pun dikonfirmasi sudah punya Hausoku no Haki. Dan karena banyak banget yang bertanya, Oda sendiri pun dia pernah mengonfirmasi kok di sebuah wawancaranya bahwa kemampuan Zoro dan Luffy ini benar-benar setara. Ini bukan saya fanboy Zoro, tapi Oda yang berkata demikian. Kita lihat dari kata-katanya ini. Walaupun dalam sisi kekuatan kemampuan Zoro dan Luffy ini setara, dia tidak memperlihatkannya terlalu banyak, tapi karena Zoro percaya sepenuhnya kepada kaptennya, dia mengambil posisi sebagai petarung saja. Di sini Oda meng-highlightnya dengan kemampuan dari Zoro dan Luffy ini setara. Sebenarnya dari apa yang Oda buat di Whiskey Peak pun sama, itu sudah menjadi bukti yang sangat jelas bahwa kemampuan Zoro dan Luffy ini setara, hanyalah perbedaan karakter utama sajalah. Makanya Luffy di-expose lebih banyak dibandingkan Zoro. Bahkan situ pun Oda berkata, makanya Zoro tidak mengekspos-nya lebih banyak dibandingkan Luffy.
Bahkan sebenarnya Zoro sendiri pun punya kemampuan untuk mengalahkan main villain di arc yang ada. Tapi seperti perkataan dari Oda, dia tidak mengeksposnya lebih jauh dan percaya sepenuhnya kepada Luffy. Contohlah ketika dia mengalahkan Hody Jones yang bahkan di dalam air. Itu adalah main villain di Fishman Island, lalu dia bahkan tidak diberi kesempatan oleh Oda untuk bersentuhan dengan Doflamingo, main villain di Dressrosa yang karena langsung dihalau oleh Fujitora. Setelahnya pun Zoro tidak dapat layar karena terpisah dengan Luffy untuk arc di Whole Cake Island. Bahkan di Onigashima pun sama. Dia setelah menahan serangan Hakai, combo dua Yonko yang menurut saya salah satu serangan terkuat juga, yang bahkan Luffy sendiri tidak berencana untuk menahan serangan tersebut bersama Zoro. Jadi Zoro menerima semua luka itu sendirian dan sekarang saatnya bagi Luffy untuk tampil dan Zoro percayakan sang main villain kepada kaptennya. Ini juga hal yang sama yang pasti terjadi kepada Roger serta Lilac dan Shanks serta Ben Beckman. Bayangkan seorang seperti Ben ini adalah orang yang squad Shanks juga. Itulah alasan kenapa bajak laut Shanks sangat ditakuti, dan itulah pastinya Ben Beckman punya haki mengerikan yang mirip dengan apa yang bisa dilakukan oleh Shanks ini. Nah, jadi itulah menurut saya tentang kemampuan dari Ben Beckman. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I see you guys next time.